Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas kelompok dari manajemen operasi, yaitu kesalahan peramalan dan desain produk dan jasa siklus hidup produk. Kelompok kami terdiri dari Anissa Dwi Enggarwati, Sylvia Deviana Anwar, Citra Riptiara, serta Sofia Nabila. Saya akan menjelaskan pengertian tentang peramalan. Peramalan adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan masa depan. Menurut Geopers, aktivitas peramalan merupakan suatu fungsi bisnis yang berusaha memperkirakan permintaan dan penggunaan produk sehingga produk-produk itu dapat dibuat dalam kuantitas yang tepat. Lalu saya akan menjelaskan tentang pemilihan produk dan jasa. Pemilihan produk adalah proses pemilihan produk atau jasa untuk dapat disajikan pada konsumen. Keputusan produk merupakan asas bagi strategi organisasi dan memiliki dampak yang luas pada seluruh fungsi operasi. Saya Anissa Dwi Enggarwati ingin melanjutkan materi pembahasan yaitu siklus hidup dan strategi. Siklus hidup dan strategi ini memiliki 4 fase, yaitu yang pertama fase perkenalan. Produk pada fase ini teknik produksi digunakan masih sedang disesuaikan dengan pasar. Fase yang kedua yaitu fase pertumbuhan. Fase ini desain produk telah mulai stabil dan diperlukan peramalan kebutuhan kapasitas yang efektif. Penambahan kapasitas yang sudah ada mungkin diperlukan untuk memenuhi permintaan konsumen. Fase yang ketiga yaitu fase pematangan. Produksi dalam jumlah besar dan inovatif sangat sesuai pada fase ini. Pengendalian biaya yang lebih baik untuk meningkatkan keuntungan. Fase yang keempat yaitu fase penurunan. Produk ini hampir mati, biasanya produk yang buruk bagi investasi sumber daya dan kemampuan manajerial akan dihentikan produknya. Selanjutnya, analisis produk berdasarkan nilai. Analisis produk berdasarkan nilai mengurutkan produk secara kontribusi dolar individu masing-masing produk bagi perusahaan. Analisis ini juga mengurutkan kontribusi dolar tahunan total dari suatu produk. Laporan produk berdasarkan nilai membuat manajemen dapat mengevaluasi strategi yang mungkin untuk setiap produk. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Menghasilkan produk baru, pengembangan produk baru yang agresif, mengharuskan organisasi membangun struktur internal yang memiliki komunikasi terbuka dengan budaya organisasi yang inovatif, kepemimpinan yang kuat, insentif formal dan pelatihan. Pentingnya produk baru tidak dapat ditafsirkan terlalu tinggi meskipun upaya terus-menerus untuk memperkenalkan produk baru yang layak, banyak produk baru yang tidak berhasil. Permasalahan desain produk dan jasa. Di sini ada desain yang kuat, berarti bahwa produk dirancang sedemikian rupa sehingga variasi kecil dalam produksi atau perakitan tidak terdampak buruk pada produk. Desain modular dirancang dengan komponen yang mudah disegmentasi. Desain modular menawarkan fleksibilitas untuk produksi dan pemasaran. Manajer operasi menemukan modularitas menggantung membuat komputer inti desain. Pengguna komputer ini untuk merancang produk secara interaktif dan mempersiapkan dokumentasi teknik. Perangkat lunak CID memungkinkan desainer menggunakan gambar 3 dimensi untuk menghemat waktu, dana, ruang, untuk memperpendek siklus pengembangan untuk hampir semua produk. Permasalahan desain produk dan jasa juga. Di sini ada computer aided manufacturing atau CAM. CAM mengacu pada penggunaan program komputer untuk mengarahkan dan mengendalikan peralatan manufaktur
informasi desain bantuan komputer CM diterjemahkan dalam instruksi manufaktur pembantuan komputer atau CAM menghasilkan CAD atau CAM. Di sini ada virtual reality technology. Virtual adalah bentuk komunikasi visual di mana gambar menggantikan hal yang nyata, tetapi masih memungkinkan pengguna untuk merespon secara interaktif. Analisis nilai. Analisis nilai mencari perbaikan yang mengarah pada produk yang lebih baik atau produk yang dibuat secara ekonomis dengan dampak lingkungan yang lebih sedikit. Saya Sylvia Deviana Anwar akan melanjutkan presentasi tentang kesalahan peramalan dan desain produk dan jasa. Faktor-faktor utama dalam strategi ada 3, yaitu biaya. Biaya adalah biaya atau sering disebut modal yang diperlukan untuk strategi desain. 2. Kepuasan konsumen adalah hal penting produsen, karena dengan adanya konsumen, bisnis akan terus lancar. Ketiga, keunggulan kompetitif adalah kemampuan perusahaan untuk memformulasi strategi pencapaian peluang profit untuk maksimalisasi penerimaan dari investasi yang dilakukan. Tujuan desain jasa. 1. Kepuasan konsumen, yaitu perasaan senang atau kecewa dalam menilai kinerja seseorang. Faktor utama dalam menentukan tingkat kepuasan konsumen adalah kualitas produk, kualitas pelayanan, emosional, harga, dan biaya. 2. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu pengaruh psikologis, pengaruh pribadi, pengaruh sosial, pengaruh budaya. Aktivitas-aktivitas desain jasa. 1. Mengembangkan layanan-layanan baru. 2. Menafsirkan keinginan dan kebutuhan konsumen dalam syarat-syarat jasa. 3. Merumuskan sasaran mutu dan target biaya. 4. Memperbaiki kembali sistem pelayanan jasa yang ada. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.